السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam dalam buku beliau yang fenomenal berjudul Filsafat Ajaran Islam menjelaskan mengenai 8 rana yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk meraihnya, mengenalinya, dan menguatkan keimanan kepadanya. Yang juga memenuhi tujuan penciptaan manusia. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan kaitannya dengan tema saya, kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam mengenai salah satu dari sarana tersebut yang beliau jelaskan sebagai sarana yang kelima. Beliau alaihi salam bersabda, Allah Ta'ala menetapkan mujahadah sebagai sarana kelima untuk meraih tujuan yang sejati, yakni mencari Allah Ta'ala dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, membelanjakan kemampuan kita di jalan Allah Ta'ala, membelanjakan jiwa kita di jalan Allah Ta'ala, dan membelanjakan akal pemikiran kita di jalan Allah Ta'ala, sebagaimana dia berfirman, Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yakni belanjakanlah harta dan jiwa beserta segala potensi kalian di jalan Allah Ta'ala, dan segala sesuatu yang kami berikan, baik berupa akal, ilmu, pemahaman, dan keahlian, dan lain sebagainya, serahkanlah itu semua di jalan Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengerahkan upaya di jalan kami dengan secara, maka kami akan memperlihatkan jalan-jalan kami kepada mereka. Kemudian, pada satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihi salam seraya menjelaskan mengenai cara untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, tidaklah mungkin bagi kalian untuk mencintai harta dan di sisi lain mencintai Allah Ta'ala juga. Kalian hanya bisa mencintai satu saja. Maka beruntunglah orang yang mencintai Allah Ta'ala. Dan jika ada seseorang di antara kalian yang mencintai Allah Ta'ala, lalu membelanjakan harta di jalannya,
maka saya berkeyakinan bahwa dalam hartanya pun akan diberikan keberkatan yang lebih dibandingkan orang lain. Karena harta tidak datang dengan sendirinya, melainkan datang dengan kehendak Allah Ta'ala. Walhasil, barang siapa yang menyerahkan sebagian dari hartanya kepada Allah Ta'ala, maka ia pasti akan meraihnya. Dan barang siapa yang mencintai harta, lalu tidak berkhidmat di jalan Allah Ta'ala, padahal seharusnya ia lakukan, maka pasti ia akan kehilangan harta itu. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, hendaknya setiap individu, setiap orang dalam jemaat kita berjanji bahwa saya akan memberikan sekian banyak canda. Barang siapa yang berjanji untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan dalam rezekinya. Beliau alaihissalam menghimbau mengenai orang-orang yang baru masuk ke dalam jemaat, yang tidak faham, tidak peduli, acuh, dan tidak ada kesadaran. Hendaknya kepada orang yang seperti itu diberikan pemahaman bahwa jika kalian memiliki hubungan yang sejati, maka berjanjilah dengan teguh kepada Allah Ta'ala bahwa aku pasti akan memberikan sekian banyak canda. Dengan karunia Allah Ta'ala, terdapat ratusan ribu orang-orang mukhlis yang ketika mereka dihimbau mengenai pentingnya canda, mereka berusaha untuk meningkat dalam pengorbanan harta untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala. Dan inilah sebabnya, saya sejak beberapa tahun yang lalu menghimbau kepada pengurus jemaat untuk mengikut sertakan para mubayyin baru dalam pengorbanan harta. Jika ada seseorang yang hanya mampu memberikan 1 sen sekalipun, hendaknya ia memberikan 1 sen tersebut sesuai dengan kemampuannya. Nampak di beberapa tempat terkadang orang-orang yang memiliki kelapangan harta mengatakan, atau para pengurus di Afrika atau di beberapa tempat di negara-negara miskin mengatakan kepada orang-orang, atau di sini juga, sebagian orang membayarkan canda atas nama kerabat-kerabat mereka yang tidak mampu, atau mereka memberikan sejumlah uang dengan mengatakan bahwa ini adalah canda dari kami atas nama orang miskin. Ya, ini adalah suatu kebaikan, namun hendaknya orang-orang itu sekalipun mereka miskin, hendaknya mereka sendiri ikut ambil bagian seberapapun mereka mampu. Bukanlah tujuannya hanya sekedar mengumpulkan harta, melainkan tujuannya adalah berkorban demi kecintaan Allah Ta'ala dan untuk agamanya. Walhasil, ketika ada pengurus jemaat menerima canda yang seperti ini, atau menghimbau orang-orang untuk melakukan ini, dan mencatatkan canda atas nama orang lain, maka itu keliru. Terkadang perkara-perkara seperti ini sampai kepada saya. Secara umum saya melihat, bahkan khususnya dari laporan-laporan yang masuk mengenai pengorbanan-pengorbanan harta, nampak bahwa kisah mengenai pengorbanan-pengorbanan harta orang-orang miskin lebih banyak. Mereka lebih memiliki kesadaran bahwa kami harus melakukan pengorbanan harta. Dan seringkali saya menyampaikan kisah-kisah mereka dalam khutbah-khutbah saya. Sangat menakjubkan melihat pengorbanan-pengorbanan mereka. Jika seseorang memiliki kelapangan harta dan memiliki kekayaan yang begitu banyak, lalu ia mengeluarkan sedikit darinya, maka ini bukanlah hal yang luar biasa. Namun, ketika seseorang dalam kondisi kesempitan dan miskin, lalu berkorban untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala dan demi agama Allah Ta'ala, maka inilah pengorbanan yang sebenarnya yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam nampak contoh-contoh yang seperti ini. Suatu ketika, Hadrat Masih Maud alaihissalam memerlukan sejumlah dana untuk menerbitkan buku-buku. Ketika disampaikan kepada seseorang, yakni seorang sahabat, mengenai keperluan ini, dan diperintahkan kepadanya untuk menggerakkan jemaatnya supaya membayar sejumlah uang,
beliau bukan menggerakkan jemaatnya, malah beliau menyediakan uang tersebut dari diri beliau sendiri. Meskipun sedang dalam kesempitan pada saat itu. Namun, dibuat kesan bahwa jemaat di kota itulah yang telah berikan uang ini. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam pun tidak mengetahui mengenai hal ini. Dan baru diketahui bahwa ini merupakan pengorbanan pribadi. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam mengucapkan terima kasih kepada seorang anggota lainnya dari jemaat tersebut, dengan mengatakan bahwa jemaat Anda telah sangat membantu tepat di saat sedang dibutuhkan. Dan ketika mengetahui bahwa pengorbanan itu dilakukan oleh satu orang saja, maka para anggota lainnya di jemaat tersebut kecewa kepada sahabat tadi. Mengapa kami tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengkhidmatan ini? Yakni pengorbanan harta. Orang yang memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah Munshi Zafar Ahmad Sahib. Ketika itu beliau menjual perhiasan istri beliau untuk memenuhi kebutuhan uang tersebut. Tentu saja istri beliau pun ikut andil dalam pengorbanan ini. Munshi Arora Sahib adalah kawan dari Munshi Zafar Sahib dan anggota di jemaat yang sama. Ketika beliau mengetahui mengenai pengorbanan ini dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka beliau marah kepada Munshi Zafar Ahmad Sahib hingga beberapa bulan dengan mengatakan, mengapa kami tidak diberitahu dan mengapa Anda menyediakan dana tersebut sendirian? Orang-orang yang seperti inilah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu mereka yang senantiasa siap untuk melakukan segala macam pengorbanan untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala. Ini merupakan teladan yang telah ditegakkan oleh para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam dan diamalkan oleh para sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam di masa ini. Dan ini bukanlah kisah pada masa itu saja, melainkan mata rantai ini terus berlangsung hingga hari ini. Kita melihat bagaimana orang-orang memberikan pengorbanan harta dalam berbagai gerakan dan dengan menghadapi kesulitan-kesulitannya, mereka melakukan pengorbanan harta. Namun, Allah Ta'ala pun yang tidak berhutang kepada siapapun, bagaimana Dia telah mengembalikannya kepada mereka. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa peristiwa dan contoh. Karena hari ini pun akan diumumkan tahun baru Waqf Jadid, oleh karena itu pada umumnya peristiwa-peristiwa ini berkenaan dengan Waqf Jadid. Seorang mubaligh lokal Gambia, Kiba Jalu Sahib, menyampaikan kisah sebagai berikut. Dan dalam kisah ini diketahui bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada para hambanya yang berkorban. Beliau menuturkan, seorang kawan mubain baru, Abdullah Ijawo Sahib, yang berasal dari suatu desa, beliau menanam jagung dan kacang tanah, namun sejak beberapa tahun yang lalu tidak menghasilkan panenan yang istimewa. Tahun ini beliau menjual kacang tanah dan membayar candah Waqf Jadidnya yang kurang lebih berjumlah 700 dalasi. Sehingga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam pertanian beliau. Beliau menuturkan bahwa dikarenakan pengorbanan harta ini, Allah Ta'ala telah memberikan keberkatan begitu banyak dalam hasil panen beliau, sehingga keuntungannya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah panen, beliau lebih membayar lagi 1000 dalasi untuk Waqf Jadid. Kemudian di sebuah perkampungan di Gambia Utara, di sana terdapat seorang Ahmadi bernama Usman Sahib. Tahun lalu, beliau menjanjikan 1 ember jagung untuk Waqf Jadid. Pada masa ini, orang-orang kaya memiliki kelapangan harta. Jika ada seseorang yang memiliki ratusan ribu pound, memberikan $1,000 atau
1.000 pound atau 5.000 pound sekalipun, maka baginya itu bukanlah suatu pengorbanan yang istimewa. Bagi seorang yang tinggal di satu kota atau di Eropa, 1 ember jagung tidak berarti apa-apa baginya. Namun orang-orang ini yang untuk makanannya atau untuk pertaniannya menyimpan biji-bijian, bagi mereka ini adalah suatu pengorbanan yang sangat besar. Beliau menjanjikan 1 ember jagung yang di sini mungkin Anda bisa mendapatkannya dengan harga 5 atau 6 pound saja. Dikisahkan, meskipun tahun lalu hasil panen sangat kurang dan hanya menghasilkan 12 karung, dan dengan susah payah beliau memenuhi keperluan rumah tangga beliau, namun meskipun demikian beliau memenuhi perjanjiannya tersebut. Hasilnya, di tahun ini beliau mendapatkan 30 karung jagung, dan ada 1 hasil panen lainnya selain jagung sebanyak 15 karung. Sesuatu yang sedikit yang diberikan dengan keikhlasan, ini pun sedemikian rupa dikabulkan dalam pandangan Allah Ta'ala, sehingga dia mengembalikannya dengan berlipat-lipat. Dan bagi beliau ini menjadi sarana untuk sampai kepada Allah Ta'ala dan memperkuat keimanan kepada Allah Ta'ala. Seorang muallim di Kamerun menulis satu contoh lainnya, bagaimana karunia dari Allah Ta'ala. Seorang mubayi baru di kampung Dagoy, Ahmad Wasa Sahib, ketika beliau diberitahu untuk membayar candah wakfi jagung, maka beliau memberikan candah sebanyak 2 ember jagung. Ini adalah pengorbanan sederhana yang dilakukan oleh orang-orang. Beliau mengatakan kepada Pak Mu'alim bahwa kondisi pertanian saya tidak baik saat ini. Karena saya tidak punya uang, saya seringkali tidak memberi perhatian terhadapnya. Pemerintah ingin membantu, namun untuk itu pun saya harus menyetor sejumlah uang untuk pemerintah. Barulah kemudian pemerintah memberikan bagiannya atau bantuannya. Jadi saya tidak punya uang dan tidak bisa memberikannya. Nama saya ada di dalam daftar, namun saya tidak mendapatkan apa-apa karena saya tidak menyetorkan uang. Pak Mu'alim berkata kepada beliau, silahkan mulai laksanakan tahajud dan berdoa. Allah Ta'ala akan menurunkan karunia-Nya. Pak Mu'alim berkata, beberapa hari yang lalu, beliau datang kepada saya mengabarkan bahwa Allah Ta'ala telah mengabulkan doa beliau, yakni meskipun saya tidak menyetorkan sejumlah uang kepada pemerintah sebagai setoran wajib, namun departemen terkait telah memberikan mesin pompa air untuk berladang. Dan selain itu, pemerintah pun memberikan 500.000 franc CFA untuk membeli benih. Lalu beliau mulai bekerja di ladang dengan gigih dan berharap karenanya panennya akan memberikan hasil yang baik. Beliau menuturkan, Allah Ta'ala telah mengabulkan pengorbanan saya yang tidak ada artinya ini, dan sebagai balasannya, Dia telah memberikan banyak nikmat kepada saya. Lalu beliau pun dapat membayar wakfi jadid 2 kali lipat. Mubalig Indonesia bernama Bapak Nur Khair menuturkan, di Rawapitu ada sepasang suami istri yang kehidupannya sederhana, tetapi dawam membayar candah. Setiap mendapatkan penghasilan, mereka menyisihkan terlebih dahulu 1/16-nya untuk candah-candah. Kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Sisanya baru dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ada mubalik berkunjung ke rumahnya, uang dalam kotak tersebut dititipkan sebagai pengorbanannya. Suatu kali saya terperanjat. Saat kotak dibuka ternyata jumlah uangnya cukup besar. Mereka mengatakan, Alhamdulillah, hasil usaha saat ini besar. Karenanya, kami semakin yakin dengan keberkatan canda dan keimanan semakin kuat. Dan kami menyaksikan keberkatan itu sendiri. Mereka mengisahkan bahwa suatu kali mereka pernah tertipu. Mereka berpikir, mungkin
Perbanannya masih belum benar. Karena itu kami rugi. Mulai saat itu, mereka lebih berhati-hati lagi dalam menghitung jumlah canda yang harus dimasukkan ke kotak. Mereka mengatakan, setiap kali menyisihkan uang canda, selalu merasakan adanya ketenangan dalam hati. Seperti itu bagaimana Allah Ta'ala juga memberikan sarana untuk islah bagi sebagian orang, sehingga menjadi penguat iman bagi mereka. Mubalik Indonesia, Bapak Basyurdin Suhartono, menuturkan, seorang anggota Ansarullah, Luwu Utara, bernama Nasrullah Umar, lunasi perjanjian wakfi jadid tahun ini senilai 500.000. Nilai mata uang Indonesia sangat lemah, namun menurut mereka itu nilai yang cukup besar. Tidak lama kemudian, seorang warga menawarkan beliau sebidang tanah untuk dibeli. Singkat cerita, akhir tanah tersebut dibeli seharga 15 juta. Beberapa minggu setelah dibeli, ada seorang dari kota meminta dicarikan beliau sebidang tanah. Beliau menawarkan tanah yang baru saja beliau beli dengan harga 50 juta. Tanpa diduga, orang tersebut tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan Nasrullah. Hanya dalam hitungan beberapa minggu, beliau mendapatkan laba 35 juta. Namun, bagaimana mereka yang ingin meraih kecintaan Allah Ta'ala, mereka yang berkorban demi Allah Ta'ala, bagaimana kesadaran yang timbul dalam diri mereka? Beliau menyadari bahwa karena kami telah canda dan berkorban, karena itulah Allah Ta'ala melipat gandakan bagi kami. Contoh kisah lain lagi yang menguatkan keimanan datang dari Indonesia, mubalik di sana Bapak Ahmad Maksum menuturkan, ada seorang Ahmadi yang bernama Pak Adit, hijrah ke Sulawesi untuk mencari nafkah. Pada awalnya kondisi ekonomi buruk sampai-sampai tidak ada tempat untuk tinggal dan menumpang di rumah misi. Lalu merintis usaha dari bawah sebagai broker ikan. Perjuangan beliau sangat gigih, penghasilan beliau minim. Namun meskipun demikian, beliau tetap teguh untuk mendahulukan kewajiban pengorbanan dalam jemaat. Akhirnya kondisi beliau berangsur membaik, bahkan sekarang candah wakfi jadid beliau adalah yang terbesar di daerah itu. Beliau pun seorang musi. Beliau mengatakan bahwa ini semua berkat pengorbanan harta yang telah saya lakukan. Seorang Ahmadi Gambia bernama Abdurrahman Sahib menuturkan, suatu hari saya sangat kesulitan untuk melunasi biaya sekolah anak saya. Lalu saya kabari Pak Balik wilayah perihal masalah tersebut. Pak Mubalik berkata kepada beliau, kalau begitu, silahkan Tuan berkorban harta. Lalu lihat nanti bagaimana turunnya Allah Ta'ala. Lalu beliau membayar candah wakfi jadid sebesar 250 dilasi. Katanya 1 minggu kemudian beliau mendapatkan pekerjaan yang menawarkan gaji 5.000 dilasi per bulan. Setelah itu, beliau dapat dengan mudah melunasi biaya sekolah anaknya. Selain itu, keperluan rutin lainnya pun dapat terpenuhi. Beliau sering menceritakan kepada orang-orang perihal karunia Allah Ta'ala tersebut bahwa itu semua disebabkan oleh keberkatan canda. Beliau mengatakan hal ini semakin meningkatkan keimanan saya dan rezeki pun semakin berberkat. Berikutnya bagaimana seorang Ahmadi miskin melakukan pengorbanan, bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana Allah Ta'ala menghargai ketawakalannya itu. Mubalik Gini Besau menceritakan satu kisah. Ada seorang Ahmadi bernama Montiro Kamara Sahib. Beliau dianjurkan untuk melunasi perjanjian wakfi jadid. Beliau mengatakan bahwa pada saat itu saya hanya memiliki 4.000 franc sifa yang tadinya akan digunakan untuk keperluan makan keluarga besar beliau. Itu nilai uang yang tidak besar.
Beliau katakan, baik, saya usahakan. Lama kemudian, uang yang tadinya untuk keperluan makan keluarga itu diserahkan untuk canda. Sementara untuk keperluan makan, beliau pergi meminjam uang dari orang lain. Pada hari berikutnya, putri beliau datang dari kota dengan membawa 2 karung beras, minyak, sejumlah uang, dan barang-barang lainnya. Setelah itu beliau yakin bahwa disebabkan uang makan yang telah beliau bayarkan untuk canda itu, sehingga turun keberkatan dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan makan keluarga pada keesokan harinya. Mereka adalah orang-orang yang rela berkorban, sekalipun keadaan lapar. Amir Sahib Perancis menuturkan, ada seorang berkebangsaan Arab yang tinggal di Perancis menceritakan, saya tengah menyimak khutbah huzur pada tahun lalu yang di dalamnya saya menceritakan kisah-kisah pengorbanan khutbah tersebut memberikan pengaruh besar bagi saya. Umur beliau 46 tahun. Saat itu saya sedang mengalami kesulitan ekonomi yang mana sebelum ini tidak pernah sampai sesulit itu. Saya terpaksa meminjam uang dari bank dan petugas bank pun sudah memberikan peringatan supaya saya segera melunasi. Jika tidak, maka rekening saya bisa ditutup, bahkan bisa didenda. Terkadang, pada saat itu ada acara di jemaat kami. Sebelum acara, ada seorang kawan yang memberi uang 20 euro secara paksa kepada saya. Saya masukkan uang tersebut ke dalam saku. Pasti akan bermanfaat beberapa hari kemudian. Lalu saya berangkat ke acara jemaat. Dalam acara tersebut, Sekretaris Mal menyampaikan berkenaan dengan canda. Saya berikan uang 20 euro pemberian tadi. Beberapa hari kemudian, saya mendapatkan telepon dari bank. Karena saya sudah terbiasa mendengar kabar buruk dari bank, sehingga saya anggap hal yang sama. Namun ternyata petugas bank mengabarkan bahwa lembaga terkait memberikan perintah untuk tidak memblokir rekening saya, dan juga 600 euro yang sebelumnya adalah debit, diperintahkan supaya dikreditkan ke rekening saya. Itu sangat mengherankan bagi saya. Karena biasanya bank sangat keras. Beberapa hari kemudian, asuransi perusahaan saya membayarkan sejumlah uang kepada saya yang mana sebelumnya sempat tersendat. Semua peristiwa ini ternyata terjadi setelah saya menyimak khutbah Waqfi Jadid dan memberikan pengorbanan harta yang jumlahnya tidak seberapa. Sebelum ini saya selalu berpikir, apakah saya bisa mengalami peristiwa mukjizat seperti yang Huzur ceritakan berkenaan orang lain? Karena saya belum pernah mengalaminya. Namun sekarang Allah Ta'ala telah memperlihatkan contoh keberkahan canda kepada saya, sehingga saya menjadi yakin bahwa memang benar adanya mukjizat seperti itu. Mubaligh Haiti, Kaisar Sahib, menulis, kisah bagaimana perlakuan Allah Ta'ala yang memperkuat keimanan. Seorang mubayin baru dari Port-au-Prince bernama Ibrahim Sahib. Kisah-kisah kali ini dari berbagai negara, di antaranya Afrika, Amerika, Eropa, Utara, Selatan. Antara mereka tidak saling berhubungan, namun kisahnya mirip. Beberapa hari lalu, beliau tengah dalam perjalanan menuju rumah dari kantor. File beliau terjatuh di jalan. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen penting dan juga uang senilai 13.000 gold. Lalu, beliau kembali untuk mencari file yang hilang itu, namun tidak menemukannya. Saya berjanji dalam hati untuk melunasi perjanjian canda Waqfi Jadid. Apakah saya punya uang ataupun tidak, saya akan meminjam dulu manapun.
Lalu saya meminjam uang dari seseorang untuk melunasi canda. Lalu saya bayarkan untuk canda. Pada hari itu juga, saya mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa file Anda ada pada saya. Silakan datang untuk mengambilnya. Lalu saya segera meluncur ke rumahnya. Orang itu memberikan filenya kepada saya dan berkata, saya terpaksa membuka file Anda untuk mencari data Anda. Silakan cek dokumen dan sejumlah uang di dalamnya. Lalu saya mengeceknya, ternyata semuanya lengkap. Atas hal itu saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya menjadi semakin yakin bahwa disebabkan oleh keberkatan candahlah, sehingga saya dapat menemukan kembali benda yang hilang. Padahal rasanya sangat sulit untuk dapat menemukannya. Mubalik in charge Gini Kunakari menuturkan, ada seorang Ahmadi di suatu kampung di Kenya Region bernama Abu Bakar Sahib. Beliau dihimbau untuk melunasi canda wakfi jadid. Pada awalnya beliau terjeda, namun akhirnya melunasi candahnya. Beberapa waktu setelah itu beliau mengabarkan kepada mubalik lokal kita dengan mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah memang benar merupakan jemaat ilahi. Saya seorang pegawai negeri, kaki saya sudah sekian lama patah dan disebabkan oleh belum mendapatkan pengorbanan yang sesuai, sehingga belum dapat menyatu, yang mengakibatkan satu kaki saya semakin mengecil. Hal itu membuat saya menderita berkepanjangan. Sudah sejak lama saya menabung karena menurut dokter, jika saya menjalani operasi, maka akan bisa sembuh. Uang saya sudah sekian banyak terkumpul untuk melakukan operasi. Namun ketika Pak Mubalik menghimbau untuk membayar canda, dan dalam hati saya sempat tarik-menarik karena ada rencana operasi, namun akhirnya Allah Ta'ala memberikan ketegaran pada diri saya, lalu terfikir saya untuk bertawakal pada Allah Ta'ala dan memberikan semua uang itu untuk canda. Belum berlalu 2 hari, saya mendapatkan surat dari kantor yang menyatakan bahwa semua biaya operasi akan ditanggung oleh kantor dan saya bisa berobat kemanapun saya inginkan. Hal ini semata-mata merupakan keberkatan dari canda. Ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, ini merupakan perlakuan Allah Ta'ala atas orang-orang yang bertawakal padanya untuk menguatkan keimanan mereka, dan di dalamnya pun terdapat tanda kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dari Kadian, Sekretaris Wakfi Jadid Mamun Rashid Sahib menulis, ada seorang Ahmadi bernama Raja Sahib, disebabkan oleh kesulitan ekonomi sehingga beliau terpaksa menunggak canda. Saudara beliau mengingatkannya untuk segera melunasi, karena tahun perjanjian akan segera berakhir. Namun uang yang ada dalam rekening beliau tidaklah mencukupi untuk melunasinya. Bahkan hanya ada 30%-nya saja. Beliau sangat khawatir memikirkan cara untuk melunasi. Akhirnya beliau membayarkan seluruh uang di dalam rekening tadi untuk canda. Dalam beberapa saat saja, kejadian mukjizat dari Allah Ta'ala nampak, yang mana terdapat sejumlah uang dalam rekening saya yang dengannya saya dapat melunasi sisanya. Lalu beliau bayarkan saat itu juga uang tersebut untuk canda. Beliau mengatakan bahwa beliau biasa melunasi canda sebelum tiba waktunya. Namun disebabkan sakitnya beliau dan anak-anak beliau sehingga terpaksa menunggaknya. Namun Allah Ta'ala telah mengurnya dengan menakjubkan. Dan itu semakin meneguhkan keimanan saya. Inspektur Wakfi Jadid Abdul Mahmud Sahib dari India menuturkan, seorang Ahmadi, sebuah kampung di daerah Birbhum, Bengal. Seorang Ahmadi memiliki toko peralatan rumah tangga yang dengan karunia Allah tak berjalan dengan baik. Setiap hari beliau selalu memasukkan 100 rupiah ke dalam sebuah kotak yang ada di toko, yang nantinya akan dibayarkan untuk melunasi perjanjian canda. Ketika tiba pagi, pekerjaan yang paling pertama beliau lakukan adalah ini. Suatu hari, pelanggan sangat sedikit yang datang, sehingga
uang yang didapat tidak cukup. Pada keesokan harinya, alih-alih tidak memasukkan uang ke kotak, justru setelah membuka toko, beliau memasukkan uang 300 rupiah ke dalam kotak. Beliau berpikir, kenapa hari ini saya tidak berbisnis dengan Allah Ta'ala saja? Bagaimana karunia Allah Ta'ala? Pada hari itu juga, datang 8 pelanggan ke toko. Karena cukup berat pekerjaannya, sehingga membutuhkan waktu, saya begitu sibuk pada hari itu, sehingga terpaksa saya meminta seorang pelanggan untuk kembali pulang, karena yang lainnya memakan waktu panjang sampai malam. Dengan karunia Allah Ta'ala, keuntungan yang didapat sangat baik pada hari itu. Katanya, jika Allah Ta'ala ridho kepada manusia, maka dia akan berikan begitu banyak, sehingga 2 tangannya tidak dapat menampungnya. Mubalig Oyo Region Guinea-Bissau, Abdul Aziz Sahib menuturkan, ada seorang wanita tua, miskin, Maskuta Sahibah, beliau dihimbau untuk membayar wakfi jadid. Beliau berkata, saya telah mengumpulkan uang sesuai dengan perjanjian, namun kemarin malam ketika sedang pergi ke rumah saudara, uang tersebut jatuh di jalan. Saya mencari uang yang jatuh itu dan bertekad jika mendapatkannya, akan saya bayarkan untuk canda. Beliau terus mencarinya, namun tidak diketemukan. Lalu beliau meminjam uang putrinya dan membayarkannya untuk wakfi jadid. Setelah melunasinya, beliau berusaha mencari lagi kantong yang berisi uang tadi. Baru saja saya berjalan beberapa meter, saya menemukan kantong berisi uang itu tergeletak di tengah jalan. Saya sangat bahagia. Pada esok hari, saya pulang, lalu melunasi canda sesuai dengan janji, dan mengabarkan kepada orang-orang bahwa disebabkan oleh keberkatan canda wakfi jadid, Allah Ta'ala telah mengembalikan lagi uang saya yang hilang. Amir Sahib, Tanzania, menulis, Mubalik Sakasomali Region, Ahmad Bidal Sahib menulis, seorang mubayin baru bernama Ahmad Jallah Sahib datang ke rumah misi. Beliau mengatakan bahwa sebelum ini beliau dawa membayar canda, namun disebabkan oleh kesulitan ekonomi sehingga canda sempat terhenti. Suatu hari beliau bermimpi ada orang-orang yang tengah berbondong-bondong berjalan di atas jalan yang luas, lalu tersebut terbagi kepada beberapa arah, namun jalan-jalan yang terbagi itu sangat rusak dan sulit ditempuh. Pada saat itu, beliau berdoa, lalu datanglah kendaraan dari langit yang membawa beliau terbang ke langit. Ketika jalan yang rusak akhir, kendaraan tersebut menurunkan beliau lagi di jalan yang luas. Di sana beliau melihat seorang suci yang memberitahukan kepada beliau bahwa kendaraan ini mengajak kamu terbang disebabkan oleh candah yang kamu berikan. Beliau mengatakan terkadang timbul kesulitan, namun Ahmadi yang membayar canda secara rutin di jalan Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya ketika dalam kesulitan. Lalu mubayin baru tersebut membayar canda dan berkata, di masa yang akan datang, bagaimanapun kondisi saya tidak akan lalai untuk membayar canda. Apakah hal ini sebagai suatu kebetulan? Amir Sahib Tanzania menulis, saya menyampaikan himbauan canda di sebuah jemaat di Arusha Region. Di sana ada seorang wanita miskin yang biasa mencari nafkah menjual pisang dan buah-buahan. Beliau membayarkan penghasilan beliau selama 2 hari untuk wakfi jadid, dan beliau pun selalu mengajak keluarga untuk ambil bagian dalam candah tersebut. Ada lagi seorang nenek yang dihimbau untuk candah, lalu pada keesokan harinya, pukul 8, beliau sendiri datang ke rumah misi, lalu menyerahkan uang 5.000 siling untuk wakfi jadid. Sebagaimana Hadrat Masih Maud Islam bersabda, saya merasa takjub melihat bagaimana orang-orang memberikan pengorbanan ketika dihimbau. Sebagaimana disabdakan oleh Hadrat Masih Maud Islam, ketika mereka dihimbau, mereka memberikan pengorbanan. Amir Sahib Tanzania menulis, sejak beberapa tahun lalu, kondisi ekonomi negeri sangat memprihatinkan. Namun, para Ahmadi tetap memberikan pengorbanan dengan ikhlas. Ada seorang Ahmadi di kota Arusha, bernama Waziri Sahib, yang bekerja menjual surat kabar. Ketika dihimbau untuk membayar tahrik jadid, beliau membayarnya sesuai kemampuan, lalu berkata,
mulai hari ini saya akan mengurangi 1 cangkir cai setiap harinya untuk dialihkan pada canda. Bagaimana orang-orang yang hana menghemat uangnya, yakni dengan mengurangi secangkir cai setiap harinya sebagai gantinya akan beliau bayarkan untuk canda, merupakan kesadaran bagaimana untuk meraih qurub ilahi. Amir Sahib Tanzania menulis, seorang pemuda mukhlis di jemaat Mara Region. Pada umumnya, beliau melunasi perjanjian sebelum berakhirnya tahun perjanjian. Namun tahun ini, beliau masih menunggak besar 15.000 siling disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Nilai mata uang siling sangat lemah juga. Sementara beliau hanya memiliki uang yang pas-pasan, yang mana jika dibayarkan untuk canda, maka akan sulit untuk memenuhi keperluan. Lalu beliau tetap membayarkan uang tersebut untuk canda dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Pada keesokan harinya, beliau mendapatkan telepon dari kantor yang menyatakan bahwa sejak beberapa bulan lalu ada tagihan yang harus beliau bayar. Semuanya telah lunas. Begitu juga di tahun baru ini. Gaji beliau meningkat. Beliau meyakini bahwa disebabkan oleh keberkatan canda, sehingga dalam beberapa hari saja saya mendapatkan uang yang nilainya 6 kali lipat. Bagaimana kondisi awal yang khawatir akan pemenuhan kebutuhan, namun pada akhirnya mendapatkan uang yang jumlahnya 6 kali lipat. Mubalig wilayah kaya Burkina Faso menulis, seorang Ahmadi bernama Abdul Sahib menuturkan, saya biasa ambil bagian dalam canda, namun tidak dawam. Pada tahun lalu, saya beriradah untuk ikut serta sepenuhnya dalam canda di masa yang akan datang. Beliau mengatakan, semenjak saya memutuskan untuk itu, dengan karunia Allah Ta'ala, saya sekarang dawam membayar canda, sehingga segenap urusan, baik itu kekayaan, ternak, panen, mulai terjadi peningkatan. Pada awal ada beberapa kesulitan yang membuat saya sedih, namun itu pun perlahan-lahan dapat terselesaikan. Pada bulan lalu, istri saya hamil, dan saya tidak memiliki cukup uang untuk rumah sakit. Namun ketika tiba waktu melahirkan, Allah Ta'ala membantu saya, sehingga semuanya dapat berjalan baik. Anak saya lahir, dan istri saya pun baik-baik saja. Semua ini saya saksikan, dan saya berpikir bahwa ini merupakan berkatan canda. Mubalig dia menulis, Khudayano Sahib, beliau berkebangsaan Armenia, namun menetap di Rusia, mendapat taufik untuk baiat setelah banyak telaah dan berfikir. Setelah baiat, beliau diperkenalkan pada nizam pengorbanan dalam jemaat. Setelah itu, beliau mulai dawam membayar canda waqfi jadid dan tahrik jadid. Beliau sering melakukan perjalanan apakah dalam atau luar negeri untuk urusan pekerjaan. Namun meskipun demikian, beliau tetap dawam membayar canda. Meskipun sering melakukan perjalanan, pekerjaan beliau sederhana saja. Beliau bukanlah seorang yang kaya raya. Adwar Sahib menuturkan, pada bulan Januari 2020, beliau akan berangkat ke Armenia untuk tugas kerja. Dari sana akan berlanjut ke Kazan. Tugas tersebut sangat penting, namun beliau tidak memiliki cukup uang perjalanan tersebut. Beliau khawatir lalu berdoa. Pada tanggal 30 Desember, sebuah perusahaan mentransfer uang ke rekening bank beliau, yang mana seharusnya perusahaan membayarkannya pada bulan Februari. Selain beliau, ada orang lain juga yang akan mendapatkan tersebut pada bulan Februari. Namun, hanya beliau yang alih-alih dibayarkan pada bulan Februari, justru malah pada bulan Desember. Beliau yakin bahwa ini semata-mata merupakan keberkatan canda, karena kejadian ini tidak dapat dicerna akal, yakni, kenapa hanya saya saja di antara sekian orang yang dibayarkan uang pada tanggal 30 Desember. Beliau menulis, hanya Muslim Ahmadi sajalah yang dapat memperkirakan bagaimana corak perlakuan dan kasih sayang Allah Ta'ala.
Dengan begitu Allah Ta'ala menekan keimanan beliau. Mubalik wilayah San Pedro, Ivory Coast, Wakar Sahib menulis, pada tahun 2014 di wilayah Pedro telah berdiri satu jemaat kecil yang terdiri dari 20 Ahmadi. Ada seorang Ahmadi aktif bernama Cara Sahib yang berasal dari Burkina Faso. 1 tahun kemudian beliau kembali pulang ke Burkina Faso. Setelah kepergian beliau, saya sangat khawatir karena para Ahmadi lainnya tidak begitu aktif seperti beliau, sehingga perlu ditarbiyati. Setelah itu kami menghubungi putra beliau bernama Isa Jara, yang sudah menikah dan bekerja bercocok tanam. Beliau dipersiapkan untuk berangkat ke Istimewa Nasional Khudam. Beliau pun dihimbau untuk menjalin hubungan yang baik dengan nizam jemaat dan disampaikan juga kepada beliau perihal keutamaan dan keberkatan candah dan juga untuk senantiasa berdoa. Pada bulan Desember, sebelum jalsah salanah, beliau datang dan menyerahkan uang 10.000 franc sifa kepada saya untuk candah. Sambil heran saya bertanya, bagaimana Anda dapat memberikan uang sebesar ini? Karena pada zahirnya nilai uang itu cukup besar jika melihat kondisi beliau saat itu. Beliau menjawab, semenjak saya mulai membayar canda, karunia yang turun kepada saya tak terhingga nilainya. Saya mendapatkan banyak keuntungan dari sawah dibanding orang lain. Beberapa waktu lalu, saya bermimpi ada seorang wujud suci yang berwajah penuh dengan nur, menyeru orang-orang kepada jalan kebaikan. Wujud itu adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam yang tengah memberi petunjuk kepada dunia. Saya bersyukur karena telah mendapatkan taufik untuk masuk ke dalam jemaat ini, sehingga saya akan dawam membayar canda. Inspektur Waqf Jadid India menceritakan perihal anak perempuan berusia 12 tahun yang bertahun-tahun rutin membayar canda Waqf Jadid dan menabung uang dalam sebuah kantong. Anak itu tunarungu dan tidak bisa bicara. Ia melihat orang lain yang membayar canda, lalu timbul kecintaan di dalam dirinya untuk membayar juga. Dari Liberia, seorang mubalik menulis ada sebuah jemaat di Cape Mount County. Setelah salat maghrib, Isya, saya himbau para anggota untuk membayar Waqf Jadid. Seperti biasa, para Ahmadi membayar canda atas nama dirinya dan juga keluarganya. Saat itu ada 2 anak kecil bernama Sulaiman dan Allah Kamara beranjak dari masjid, lalu kembali tidak lama kemudian. Mereka masing-masing menyerahkan $20 Liberian untuk canda. Karena pada umumnya, para orang tua membayarkan canda anak-anaknya untuk itu, terfikir oleh saya untuk menanyakan pada anak-anak tersebut, kenapa kalian membayar sendiri canda-canda ini? Keduanya menjawab, kami mengetahui bahwa Khalifah menginstruksikan supaya anak-anak ikut ambil bagian dalam Waqf Jadid ini. Itu kami berpikir untuk menabung sesuai dengan nasihat huzur, lalu membayarkannya sendiri. Anak-anak yang tinggal di negeri nun jauh di sana, yang tidak pernah berjumpa dengan Khalifah, namun bagaimana keikhlasan dan jalinan yang semata-mata dapat ditimbulkan oleh Allah Ta'ala dalam diri mereka. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan ketulusan dan kesetiaan mereka. Alhasil, apakah dewasa maupun anak-anak, mubayyin baru ataupun mubayyin lama, mereka telah mendapatkan pengertian bahwa sarana untuk meraih Allah Ta'ala adalah dengan membelanjakan harta di jalannya. Dan Allah Ta'ala pun membimbing secara langsung pada sebagian mereka. Seperti kisah yang saya sampaikan barusan. Mereka merupakan orang-orang yang sesuai nasihat Rasulullah SAW, yakni membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, dan memang patut untuk ditiru. Saya sekarang akan menyajikan laporan pengorbanan Waqf Jadid untuk tahun sebelumnya dan juga awal tahun baru. Skema Waqf Jadid. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ke-62 Waqf Jadid berakhir pada 31 Desember 2019. Selama tahun itu, para anggota jemaat dapat
melakukan pengorbanan total sebesar 9.643.000, yang mana terjadi peningkatan sebesar 500 pound dari tahun sebelumnya. Dalam hal kontribusi keseluruhan, Inggris berada di urutan pertama. Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut. Inggris berada di urutan pertama, diikuti oleh Pakistan, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, India, Australia, Indonesia, dan 2 negara di Timur Tengah. Amir Sahib Inggris mengatakan bahwa Inggris akan meningkat candahnya dan tampaknya beliau telah memenuhinya. 10 pertama dari jemaat besar yang secara signifikan telah meningkatkan koleksi mereka dalam mata uang lokal mereka dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Indonesia adalah yang pertama, kemudian Jerman dan Amerika. Kemudian ada negara-negara lain, tetapi ini adalah 3 yang pertama dari antara jemaat besar. India juga telah mencapai peningkatan yang signifikan, seperti Kanada, Inggris, Jemaat Timur Tengah, Pakistan, dan Australia. Tetapi peningkatan mata uang lokal untuk India lebih dari negara-negara lain. Karena itu, India berada di posisi kelima. Dalam hal total kontribusi negara-negara di Afrika, posisinya adalah sebagai berikut. Pertama, Ghana. Kedua, Nigeria. Lalu Burkina Faso, Tanzania, Benin, Gambia, Kenya, Mali, Sierra Leone, Kongo, Kinshasa. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah total anggota yang berpartisipasi dalam skema Waqf Jadid adalah 1.821.000 orang. Terjadi peningkatan 89.000 peserta. Negara-negara yang telah melakukan upaya penting dalam meningkatkan jumlah peserta adalah Kamerun, berada di urutan pertama, kemudian Senegal, Sierra Leone, Nigeria, Burkina Faso, Indonesia. Dan ada beberapa jemaat lainnya juga. Dalam hal total penerimaan, 10 besar di jemaat Inggris adalah Islamabad, Aldershot, ketiga Worcester Park, kemudian Birmingham South, Masjid Fazal, Putney, Gillingham, New Malden, West Birmingham, dan Hounslow North. 5 wilayah pertama adalah wilayah Baitul Futuh, yang pertama, kemudian wilayah Masjid Fazal, wilayah Midlands, Islamabad, lalu Baitul Ihsan. 10 jemaat pertama untuk daftar atfal adalah sebagai berikut. Aldershot, yang pertama, kemudian Roehampton, Putney, Islamabad, Mitcham Park, Cheam, Leamington Spa, Worcester Park, dan Rains Park, Surbiton. Posisi jemaat di Pakistan untuk koleksi dari orang dewasa adalah sebagai berikut. Lahore yang pertama, Rabwah, ketiga Karachi. Mata uang Pakistan telah mendevaluasi secara signifikan dan karena itu mereka telah jatuh dalam peringkat. Jika nilai mata uang Pakistan sama dengan tahun lalu, maka akan berada di posisi pertama lagi. Oleh karena itu, mengingat Inggris tidak menunjukkan kinerja yang luar biasa, posisi distrik Pakistan untuk pengumpulan dari orang dewasa adalah sebagai berikut. Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Multan, Umerkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Mirpur Khas, dan Peshawar. 10 jemaat pertama dalam hal penerimaan total adalah sebagai berikut. Islamabad, Township Lahore, Defensive Lahore, Daruzikr Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Rawalpindi, Azizabad Karachi, Gulsham Jami Karachi, dan Delegate Lahore. Meskipun mereka dihadapkan dengan segala macam kesulitan, namun berkat karunia-Nya, orang-orang di sana telah berkorban besar. 3 jemaah besar di Pakistan pada daftar atfal adalah sebagai berikut. Lahore yang pertama, Karachi, dan ketiga Rabwah. Dan posisi distrik adalah berikut. Sialkot yang pertama, Gujranwala kedua, kemudian Sargodha, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Shekhopura, Mirpur Khas, Umerkot, Ukara, dan Peshawar. Dalam hal penerimaan total, 5 jemaat lokal pertama,
Imarat Jerman adalah Hamburg, kedua Frankfurt, Dizenbach, keempat Grosgrow, Wiesbaden. Posisi 10 jemaat pertama untuk kontribusi dari orang dewasa adalah sebagai berikut. Neuss, Rodermark, Nida, Mehdiabad, Floresheim, Freiburg, Bensheim, Langen, Koblenz, Hinau, dan Pinneberg. 5 wilayah pertama untuk daftar atfal adalah sebagai berikut. Hessen Sud Ost, Hessen Mid, Towins, Rhein Selatan, Len Kors. Jerman harus memperbaiki nama tempat ini sendiri. Posisi 10 jemaat pertama di Amerika Serikat atas kontribusi total mereka adalah sebagai berikut. Maryland, Silicon Valley, Los Angeles, Houston, Virginia, St. Virginia, Seattle, Detroit, South Virginia, Chicago, dan North Virginia. Posisi imarat di Kanada untuk total kontribusi mereka adalah sebagai berikut. Vaughan, Calgary, Peace Village nomor 3, Vancouver nomor 4, Mississauga. Posisi jemaat besar di Kanada adalah sebagai berikut. Durham, Bradford, Edmonton, Barat, Milton Barat, Hamilton Mount, Timur Ottawa, Ottawa West, Airdrie, Winnipeg, dan Abbotsford. 5 imarat terkemuka untuk daftar atfal adalah Vaughan, ini seharusnya Vaughan, tetapi dalam bahasa Urdu mereka menuliskannya sebagai Vaughan. Calgary, Peace Village, Barat, Brampton Barat. 5 jemaat terkemuka untuk daftar atfal adalah sebagai berikut. Durham, Bradford, Milton West, dan Airdrie. Hamilton Mountain. Posisi untuk provinsi di India adalah sebagai berikut. Kerala, yang pertama. Jammu Kashmir, kedua. Meskipun keadaannya sulit di sana. Karnataka, ketiga. Tamil Nadu, Telangana, Orissa, Punjab, West Bengal, Delhi, dan Uttar Pradesh. Jemaat dalam hal kontribusi adalah sebagai berikut. Patapriyam, Kadian, Hyderabad, Calicut, Bangalore, Coimbatore, Kolkata, Karolai, Pangadi. Posisi keseluruhan dari 10 jemaat pertama di Australia adalah sebagai berikut. Melbourne, Melbourne Long, Warren, Castle Hill, Melbourne Berwick, Marston Park, Adelaide South, Mt. Druid, Penrith, Blacktown, Canberra, dan Perth. Posisi jemaat di Australia koleksi dari atfal adalah sebagai berikut. Melbourne Long Warren, Adelaide South, Melbourne Berwick, Mt. Druid, Penrith, Logan East, Perth, Marsden Park, Castle Hill, dan Logan West. Posisi jemaat di Australia untuk koleksi dari orang dewasa adalah sebagai berikut. Castle Hill, Melbourne, Long Warren, Marsden Park, Melbourne Berwick, Mt. Druid, Blacktown, Adelaide South, Penrith, Canberra, dan Perth. Bahkan di Australia akhir-akhir ini kebakaran semak telah menyebabkan banyak kerusakan. Semoga Allah telah mengasihi mereka dan semoga orang-orang di sana mengenali pencipta mereka. Terlepas dari semua ini, para Ahmadi di sana memberikan pengorbanan besar. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Kuasa memberkati kekayaan dan keturunan semua orang di seluruh dunia yang mempersembahkan pengorbanan. Seperti disebutkan sebelumnya, kondisi ekonomi Pakistan memburuk. Akibatnya mata uang mereka mengalami devaluasi secara signifikan. Karena itu, mereka tertinggal di peringkat untuk wakfi jadid. Terlepas itu semua, mereka tidak membiarkan pengorbanan mereka berkurang. Demikian pula situasi politik di Pakistan juga tidak stabil, dan ini mempengaruhi kondisi ekonomi. Lebih jauh di wilayah itu, ketegangan meningkat antara India dan Pakistan. Menurut laporan berita lokal internal, keadaan di India juga suram.
dalam konteks situasi keseluruhan di dunia, seolah-olah dunia ini tersendiri menyerukan kehancurannya sendiri. Timur Tengah juga jatuh ke dalam kekacauan lebih lanjut. Ada kemungkinan meningkatnya perang yang meletus antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Tidak ada persatuan di antara negara-negara Muslim. Karena itu, kita harus berdoa sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Dan untuk manusia supaya segera kembali kepada Allah Ta'ala. Semoga Tuhan melimpahkan keberkatannya dan memberi mereka kebijaksanaan dan pengertian. Ketika kita memasuki tahun baru, kita saling memberi selamat. Namun, awan badai terus berkumpul di depan. Jadi, untuk menjadikan tahun ini tahun yang diberkati, kita harus berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga Dia menghentikan pemerintahan-pemerintahan dunia yang hanya ingin membuktikan keunggulan mereka di atas yangnya, dari membawa dunia menuju kehancuran. Sebaliknya, semoga Dia memberikan taufik kepada para penguasa untuk memberikan keadilan dan perdamaian di dunia. Semoga para penguasa ini tidak memusnahkan umat manusia karena menyerah pada ego mereka dan demi kepentingan pribadi mereka. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kebijaksanaan kepada mereka. Semoga negara-negara Muslim mengibarkan bendera Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam setinggi-tingginya di seluruh dunia dan menyebarkan ketauhidan ilahi dengan menjalinkan diri pada hamba sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, bukannya sebagai lawan untuk melampaui batas dalam menentang Hadrat Masih Maud alaihi salam seperti yang telah mereka lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat memenuhi hak telah beriman kepada imam zaman ini. Dan semoga kita dengan demikian dapat mengibarkan bendera tauhid ilahi di dunia ini. Dan semoga kita dapat membawa orang lain kepada bendera Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dapat menggunakan semua upaya dan kemampuan kita dalam mencapai ini. Jika kita gagal mengadopsi pendekatan dan mentalitas ini dan berdoa dengan cara ini ketika memasuki tahun baru, maka memberi selamat satu lain pada tahun baru akan menjadi dangkal dan tidak ada gunanya. Dengan demikian, ucapan tahun baru yang sebenarnya ini menempatkan tanggung jawab besar pada setiap Ahmadi, baik itu pria, wanita, anak-anak, dan mereka harus memperhatikan hal ini. Kita harus memanfaatkan semua kemampuan, kekuatan, dan kapasitas kita, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ini. Melalui doa kita, kita harus membentuk hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan begitu kita dapat menerima berkat tahun baru ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkannya. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر